Jeneng Febri. Kok sehat? Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebentar lagi acara akan kita mulai, nggih. Menunggu peserta dulu baru 18. Yuk mari teman-teman dari Bapak Ibu yang belum bergabung, monggo diinfokan untuk segera bergabung agar acara dapat segera dimulai. Ya, selamat pagi Pak Kiki, nggih. Selamat datang di webinar ini yang kita tunggu-tunggu. Baik, kita mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, yang kami hormati Kabid Pengembangan Pendidikan Dasar Kabupaten Magelang, yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Magelang, yang kami hormati Korwil Kecamatan Salam, yang kami hormati Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Serta tidak lupa yang kita hormati, kita tunggu-tunggu motivasi dan ilmunya, yaitu Bapak Kiki F. Wijaya, yang merupakan seorang motivator, dosen, penulis, dan masih banyak lainnya, serba bisa pokoknya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sehingga kita semua yang berada di dalam webinar ini, insya Allah dikaruniai kesehatan, tak kurang suatu apapun. Mohon izin, kiranya tidak perlu memperkenalkan diri terlalu panjang. Bapak Ibu insya Allah sudah mengenal saya Febri Sulianto. Saya di sini diberikan amanat oleh pengurus harian PGRI Kecamatan Salam untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua dalam kegiatan webinar PGRI Kecamatan Salam dengan tema motivasi guru dalam mendidik anak di masa pandemi. Sebelum beranjak ke acara yang pertama, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Ketua Pengurus Harian PGRI Kecamatan Salam. Yang ketiga, materi inti dari kegiatan ini. Yang nomor 4, lain-lain. Yang nomor 5 atau terakhir adalah penutup. Menginjak pada acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Muslim,
Bagi yang saudara non-muslim mohon menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita awali dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua Pengurus Harian PGRI Kecamatan Salam. Untuk Bapak Rosidik SPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup PGRI, hidup guru, solidaritas. Yes. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, yang kami hormati Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar Kabupaten Magelang, yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Magelang, yang kami hormati Koordinator Wilayah Kecamatan Salam, yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang telah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan ini, serta tidak lupa yang kita hormati, kita tunggu motivasi dan ilmunya, yaitu Bapak Kiki F. Wijaya, yang merupakan seorang motivator, dosen, penulis, dan masih banyak yang lainnya. Saya selaku Ketua Pengurus Harian PGRI Kecamatan Salam mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama tim divisi IT PGRI Kecamatan Salam yang telah menginisiasi kegiatan Zoom meeting dengan judul Motivasi Guru dalam Mendidik Anak di Masa Pandemi. Tema ini merupakan materi yang sangat tepat, di mana saat ini kita ketahui bersama, kita semua berusaha memerangi virus COVID-19 yang belum kita ketahui sampai kapan akan berakhir. Dengan adanya kegiatan ini, harapan kami selaku pengurus PGRI Kecamatan Salam, kegiatan ini dapat memberikan bekal yang Bapak Ibu Guru dalam mendidik putra-putri di sekolah masing-masing. Langkah kecil ini semoga dapat meringankan beban dan tanggung jawab yang ada di pundak Bapak Ibu Guru semua, yang mana pembelajaran non tatap muka atau pembelajaran daring lebih memeras tenaga Bapak Ibu semua. Namun dengan tekad dan niat yang kuat, mari kita bersama-sama melewati pandemi ini demi masa depan pendidikan negeri ini. Kiranya tidak perlu berlama-lama dari saya. Semoga Bapak Ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan ikhlas dan senang hati. Sekali lagi saya mewakili pengurus harian PGRI Kecamatan Salam mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Hidup PGRI, hidup guru, solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Rosidik atas sambutannya. Semangat sekali. Yang kita tahu Pak Rosidik ini adalah juga seorang guru PJOK, jadi jiwanya walaupun sudah sepuh masih membara-bara. Baik, memasuki acara yang kedua, acara yang selanjutnya, acara yang ketiga, yaitu materi inti. Untuk Pak Kiki F. Wijaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu sekalian? Insya Allah jelas. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi kali ini. Atas izin Allah kita kembali ketemu walaupun tidak tatap muka, lewat Zoom. Mudah-mudahan metode semacam ini tidak mengurangi atensi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Nah, yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada
para jajaran pimpinan. Tadi beliau, Bapak pimpinan kita PGRI Salam sudah menyampaikan sambutannya. Terima kasih Bapak atas atensinya, juga kepada Bapak jajaran pendidikan di sekitar Magelang, juga kepada Bapak Ibu para peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sebuah kehormatan bagi saya bisa bertemu, bisa bergabung di acara ini. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa memberikan banyak manfaat untuk Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan peran-peran mulia yang Bapak jalankan sebagai seorang pendidik di sekolahnya masing-masing. Ya. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini, izinkanlah saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Sedikit perkenalan, silakan kepada operator ditunjukkan sedikit biodata tentang saya. Oke, nah ini Bapak Ibu sekalian, sebagai perkenalan awal, saya diberi nama orang tua saya Kiki F. Wijaya. Ya. Jadi F-nya itu kepanjangan dari Fardiansyah Wijaya. Kiki Fardiansyah Wijaya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari nama saya, itu pasti bisa menerka saya ini bukan orang Jawa. Ya. Jadi saya memang asalnya dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya. Nah, saya hijrah ke Yogyakarta, kuliah, lalu alhamdulillah sampai dengan hari ini Allah izinkan untuk tetap berada di kota Yogyakarta ini. Jadi kalau Bapak Ibu tahu empek-empek, itu masakan favorit dari asal tempat saya. Ya. Jadi bayangkan kapal selam saja itu kami makan, ya, apalagi yang lainnya. Orang Palembang juga terkenal Bapak Ibu karena sering masuk acara-acara kriminal di televisi. Misalnya Buset, Drap Hukum, Sidik Kasus, Patroli, ya, itu biasanya orang Palembang. Tapi percayalah saya ini sudah jinak, ya, tidak akan membahayakan Bapak Ibu semuanya. Nah itu tentang saya, silakan Bapak Ibu menyapa saya dengan panggilan apa saja, ya. Pak Kiki boleh, Mas Kiki juga boleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya tinggal di Yogyakarta, di Perum Jogja Village, A14 Pelosok Kuning, Minomartani. Pekerjaan saya seorang motivator, seorang trainer, ya, kemudian dosen. Saya juga konsultan di UMKM di kota Yogyakarta dan beberapa kabupaten lainnya. Kemudian alhamdulillah sudah ada 5 buku yang saya tulis. Bapak Ibu lihat di slide, itu ada beberapa buku. Dan yang terakhir Bapak Ibu, buku saya yang baru saja saya rilis itu adalah Memaknai Hidup, Meraih Kebahagiaan. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu selain lewat acara ini, Bapak Ibu juga bisa berkomunikasi melalui Instagram saya. Itu alamatnya, lalu itu Facebook saya. Kemudian saya juga aktif menayangkan video-video atau vlog-vlog yang bermanfaat di channel YouTube saya Kiki F. Wijaya. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu menggunakan saluran-saluran itu, dan untuk YouTube barangkali bisa subscribe juga agar Bapak Ibu bisa mendapatkan motivasi-motivasi yang lebih banyak lagi dari yang bisa saya berikan hari ini. Nah, begitu Bapak Ibu, ya, sedikit biodata tentang saya. Nah, Bapak Ibu, saya suka menyebut forum seperti ini sebagai forum mengasah gergaji. Jadi istilah ini saya kemukakan, saya ambil dari seorang tokoh namanya Stephen R. Covey. Dia menulis sebuah buku, Bapak Ibu sekalian, judulnya adalah 7 Habits of Highly Effective People. Ya, 7 kebiasaan yang membuat kita itu menjadi manusia yang efektif. Nah, Covey itu meyakini betul bahwa ketika kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dia sebutkan, maka kita ini akan menjadi orang yang sukses dalam kehidupan kita. Nah, bicara tentang kebiasaan, Bapak Ibu, mari saya minta melakukan sebuah latihan, sebuah exercise untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, nah coba Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu seperti saya, seperti ini. Oke, sudah? Seperti ini. Oke. Nah, lepas dulu pulpennya, lepas dulu yang lainnya, Bapak Ibu seperti saya. Ya, sudah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang berbahagia, saya minta Bapak Ibu untuk menyatukan tangan Bapak Ibu dengan cepat, seperti ini, tek, gitu ya, dengan cepat seperti ini. Nah, begitu. Yuk, tanpa berpikir panjang lebar. 1, 2, 3. Ya. Sudah ditahan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat tangan Bapak Ibu itu.
posisi tangan yang di atas itu, posisi jempol, mohon maaf ya, posisi jempol yang di atas itu jempol kanan atau jempol kiri Bapak Ibu? Beda-beda ya, pastinya beda-beda. Ada yang jempol kanan di atas, ada yang jempol kiri di atas. Bapak Ibu lihat di temannya kanan kiri barangkali juga berbeda itu di kelas itu ya. Nah, enggak usah heran karena memang setiap kita memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu lakukan yang kedua. Silakan tangannya seperti saya ini dibuka kembali. Ya, sudah. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu satukan kembali tangan Bapak Ibu itu. Tapi coba kali ini dibalik. Jadi kalau biasanya jempol kanan di atas, coba jempol kanannya di bawah. Atau biasanya kiri di atas, kirinya di bawah. Ya, yuk kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Nah, begitu. Nah, baik ya. Tahan dulu Bapak Ibu, saya mau nanya kepada beberapa orang yang ikut acara kita pada kesempatan kali ini. Ya, oke. Saya ke siapa ini ya? Oke, saya tanya ke Pak Ketua kita aja ya, Pak Ketua kita, Pak. Nah, ini nggak muncul ini ya, Pak Rosyidi ya, bisa mohon aktifkan Bapak audionya Bapak. Iya, tolong diaktifkan audionya Pak. Iya, baik. Oke, baik. Pak Ketua PGRI Kecamatan Salam, mohon maaf, saya bisa diaktifkan audionya Pak? Iya. Pencet yang lambang sudah Bapak ya. Mohon maaf dengan Pak Rosyidi atau Pak siapa ada namanya Pak? Saya mohon maaf saya salah. Pak, namanya Bapak siapa Pak? Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Rosidik. Pak Rosidik ya, berarti saya kurang lengkap. Pak Rosidik ya. Pak Rosidik, mohon maaf, tangan yang di atas pertama itu jempol kanan atau jempol kiri Pak? Yang pertama. Yang kanan. Yang kanan di atas, kanan. yang kiri di bawah. Iya, baik ya. Berarti sekarang posisinya yang kiri di atas, kanan di bawah ya Pak ya? Iya, betul. Iya, baik. Pak Rosidik, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak berpindah dari jempol kanan ke jempol kiri atau sebaliknya tadi? Apa yang Bapak rasakan? Karena kebiasaannya yang kanan di atas, jadi itu sudah terjadi ya bertubrukan itu apa aja? Bertubrukan. Jari-jarinya. Jari-jarinya. Oke, ada lagi Pak yang dirasakan selain itu? Nyaman tidak Pak Rosidik? Ya agak kaku begitu ya, atau sudah terbiasa. Oke, baik ya, Mbak. Ya. Terima kasih Bapak ya atas responsnya. Baik ya. Silakan dimatikan audionya Bapak ya. Oke, kita lanjut ke Pak Askoni Hidayat. Pak Askoni Hidayat, bisa diaktifkan audionya Bapak? Yang lambang mic-nya ditekan Bapak. Iya. Iya, tanda silangnya ditekan sehingga Bapak bisa mendengar, bisa berbicara. Baik. Ya baik. Pak Askoni mengajar di sekolah mana Bapak? MTS NU Salam. Di mana Pak? MTS NU Salam. Oke, MTS NU Salam. Berarti ini kayaknya yang saya hadapi ini kiai kayaknya ya. Benar Pak ya? Oke. Bapak mengajar apa di sana Bapak? Sejarah Islam. Sejarah Islam, Masya Allah ya. Mohon maaf Bapak, Pak Askoni yang pertama kali tangannya disatukan, itu yang di atas jempol kanan atau jempol kiri? Kalau sekarang jempol kiri. Kiri, sebelumnya kanan ya Pak ya? Enggak, pertanyaan yang pertama kiri ya. Oke, ya kiri. Berarti beda dengan Pak Rosidik yang beliau kanan ya. Oke. Begitu saya minta Bapak pindah berarti sekarang posisinya jempol kanan di atas ya Pak ya. Oke, ya. Oke, sekarang Bapak apa yang Bapak rasakan? Sama saja ya Pak. Sama saja. Oke. Ada rasa tidak nyaman Bapak? Ya, posisinya
Ya ada. Ada perbedaan sedikit, tapi Iya, rasanya Pak. tidak terlalu banyak perbedaannya, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Silakan di apa namanya di Ya, Pak. silentkan kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa saya meminta Bapak Ibu melakukan sebuah simulasi sederhana? Ya, karena saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, itulah yang disebut sebagai habit, sebagai sebuah kebiasaan. Ya, itulah habit, itulah kebiasaan. Jadi kata Covey, hidup kita itu sebenarnya adalah hasil dari kebiasaan yang kita ulang-ulang selama kehidupan kita. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, posisinya kayak Pak Rosidik tadi, jempol kanan di atas, jempol kiri di bawah, itu menunjukkan Bapak Ibu itu adalah orang yang dominan otak belahan kirinya. Ya, yang dominan otak belahan kirinya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah ini atau teori tentang otak triun ya, yang dikembangkan oleh Roger Sperry itu, otak kiri ya. Jadi otak kiri itu adalah otak yang terkait dengan intelektualitas kita. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu yang di atas jempol kanan berarti otak kiri, orangnya biasanya pintar, orangnya biasanya teratur, terorganisir, tertib ya. Nah, cuman memang ada kelemahannya. Kadang kelemahannya itu daya spontanitasnya itu kurang, kemudian kreativitasnya juga kurang, lalu kemudian cenderung mengerjakan hal itu yang seperti itu saja ya. Nah, jadi ini kelemahan orang yang otak kiri. Tapi berbeda dengan Pak Asconi tadi itu, yang beliau di atas adalah jempol kiri, yang di bawah jempol kanan ya. Nah, ini menunjukkan beliau ini adalah orang yang dominan otak belahan kanan. Yang oleh Daniel Goleman itu dikenal sebagai orang yang memiliki kecerdasan emosional ya. Jadi Pak Kiai Asconi ini orang yang dominan otak kanan Bapak ya. Otak yang tandanya ada beberapa Pak ya. Pertama biasanya orangnya itu romantis Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua setia dengan pasangannya. Ya selama di rumah Pak ya. Kalau di luar rumah ya belum tentu setia gitu loh ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, orangnya ini juga biasanya mudah bergaul ya, punya banyak relasi, punya banyak sahabat ya. Lalu punya banyak terobosan-terobosan. Nah, cuman sayang orang-orang seperti ini kadang-kadang ide-idenya itu tidak bisa dibesarkan dengan lama ya, dengan sampai benar-benar netes gitu loh, Pak. Kadang-kadang ya semangatnya itu berapi-api sesaat, lalu kemudian redup seketika gitu loh. Jadi kata orang itu mirip dengan ya anget-anget bakwan lah ya, anget sebentar lalu kemudian redup tidak lama kemudian. Nah, ini ciri masing-masing orang. Nah, ketika Bapak Ibu berpindah tangan tadi, saya minta jempolnya dibalik. Tadi seperti beliau Pak Rosidik sampaikan, saya merasa tidak nyaman, agak kaku kata beliau tadi. Nah, itulah Bapak Ibu yang disebut sebagai keluar dari zona nyaman. Ya, tidak enak, tidak nyaman, tabrakan tangannya tadi ya Pak ya. Nah, inilah yang disebut sebagai perubahan. Nah, kita hari ini Bapak Ibu yang berbahagia berhadapan dengan situasi yang benar-benar berubah, yang tak terbayangkan sebelumnya ya. Nah, secara psikologis sebenarnya Pak, perubahan itu ditandai dengan 4 hal ya. Ditandai 4 emosi dalam kehidupan kita. Saya singkat dengan SARA ya, SARA. Yang pertama itu Bapak Ibu disebut dengan shock. Lihat itu. Ketika sebelumnya Bapak Ibu mengajar setiap hari bertatap muka dengan siswa, hari ini Bapak Ibu belajar lewat daring, barangkali Bapak Ibu banyak yang gagap menghadapi situasi ini. Banyak yang belum terbiasa dengan pendekatan daring ini, ya kan? Nah, Bapak Ibu mengalami shock, terkejut luar biasa. Kok tiba-tiba berubah keadaan yang saya hadapi hari ini? Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya anger. Kita bisa jadi marah juga terhadap situasi yang hari ini kita jumpai. Kalau biasanya kita bisa ngobrol dengan teman-teman kolega, teman-teman sejawat ya, yang mengajar pada pelajaran yang sama atau justru di sekolah itu kita sering nongkrong dengan teman-teman pengajar dan pegawai yang lainnya. Tapi hari ini apa-apa harus melalui prokes dan sebagainya. Ada kemarahan barangkali di dalam diri kita. Terlebih ketika itu berpengaruh terhadap penghasilan kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang berbahagia, SAR ya, rejection.
Ya, rejection. Bisa jadi juga Bapak Ibu kita melakukan penolakan terhadap situasi itu. Bukankah kita lihat ketika pemerintah ini sudah menggalakkan prokes, ya, di mana-mana kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, tidak boleh berinteraksi dalam jarak yang dekat. Barangkali di antara kita masih banyak yang menolak itu. Ya, kita tetap saja melakukan sesuatu yang lazimnya kita lakukan sebelum pandemik itu berlangsung. Nah, tindakan kita ini adalah tindakan rejection, tindakan menolak terhadap perubahan itu. Nah, namun Bapak Ibu tahu sendiri bahwa kita tidak bisa melawan perubahan. Yang bisa kita lakukan adalah kita ini beradaptasi dengan perubahan itu. Ya. Nah, maka kita akan masuk ke tahap yang keempat, namanya acceptance. Ya. Kita berdamai, kita menerima keadaan yang mau tidak mau harus kita sikapi dengan bijak hari ini. Nah, inilah yang tadi Pak Rosyidik sampaikan dalam sambutannya, bahwa pandemik ini adalah sebuah realitas yang tidak bisa kita hindari. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan sedikit motivasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita itu menjadi orang yang tidak hanya bersemangat dalam bekerja. Ya, silakan ditampilkan. Tapi orang yang memiliki yang disebut sebagai work engagement. Silakan operator ditampilkan semuanya. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, apa itu work engagement? Jadi work engagement itu adalah situasi di mana kita itu merasa begitu melekat, merasa begitu mencintai pekerjaan yang kita jalani. Ya. Profesi kita sama-sama pendidik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi belum tentu kita memiliki satu engagement terhadap pekerjaan kita. Padahal engagement itu, keterikatan kerja, itu adalah salah satu syarat atau driver yang menentukan kita ini untuk bahagia atau tidak dalam kehidupan kita. Mengapa saya mengangkat topik awalnya? Jadi subtema yang saya ambil adalah happiness at work. Karena bekerja ini adalah pekerjaan sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan, sepertiga umur Bapak Ibu itu kan bekerja. Ya, sepertiga umur Bapak Ibu itu adalah bekerja. Jadi bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu selama sepertiga kehidupan atau malah setengah kehidupan Bapak Ibu itu tidak bahagia. Alangkah ironinya hidup kita. Ya. Nah, untuk bahagia itu syaratnya salah satunya Bapak Ibu harus memiliki engagement. Memiliki keterikatan dengan pekerjaan Bapak Ibu itu. Biar gampang beginilah ya. Kalau saya sebut produk, Bapak Ibu pasti akan muncul merek tertentu di kepala Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh ya. Saya minta salah satu peserta, salah dua untuk berbicara nantinya. Bu Kristina. Bu Kristina. Kok hilang ini Bu Kristina? Oke, saya ganti. Bu Uswatun. Bu Uswatun. Bu Uswatun Hasanah bisa dengar saya? Halo Ibu. Tidak ada suaranya? Halo Pak. Oh, iya Bu Uswatun. Oke. Ibu mengajar di mana Bu Uswatun? Bu, ngajar di mana? Loh, ini ganti Bu Kristina. Bu Uswatun mana tadi Bu Uswatun tadi? Ah, Bu Uswatun. Bu Uswatun mengajar di mana, Bu? Saya Oh, ininya ya, apa sinyalnya putus-putus ya, Bu ya? mengajar di SD Tresan 2. Oke, baik Ibu ya. Bu Uswatun dengar suara saya dengan jelas? Iya, Iya, baik ya. Saya sebut produk, Ibu langsung munculkan merek yang muncul di kepala Ibu. Bisa ya? Saya sebutkan produk, Ibu langsung munculkan merek yang ada di kepala Ibu. Bisa nggak, Bu? Bisa ya? Saya ambil contoh ya. Pasta gigi. Ya, pasta gigi. Yang di kepala Ibu apa mereknya muncul? Pasta gigi? Merek apa yang di kepala? Pepsodent. Oke, baik. Mie instan, apa yang ada di kepala Ibu? Mie instan. Apa, Bu? Sarimi. Sedap. Sarimi. Gimana, Bu?
Oke, jangan diganti, nggak usah diganti, nggak usah diganti, nggak usah diganti. Oke ya. Sekarang saya sekali lagi terakhir ya Bu ya. Minuman mineral merek apa Bu? Aqua. Aqua. Baik, terima kasih Ibu. Silakan dimatikan kembali audionya ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itulah contoh dari engagement. Paham ya Pak ya? Begitu kita munculkan sebuah produk, merek tertentu muncul di kepala kita. Ya, kenapa demikian? Karena kita begitu engage dengan merek itu, begitu branded di benak kita. Ya, sehingga ketika kita datang ke toko, kita langsung mencari merek yang ada di kepala kita itu. Cari minum, Aqua. Mie instan, Sarimi. Ya, pasta gigi, Pepsodent, gitu ya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai engagement. Nah, begitu pula ketika Bapak Ibu sekalian bekerja. Kalau Bapak Ibu mencintai pekerjaan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan merasa engage dengan pekerjaan itu. Nah, tandanya 3. 1, orang yang engage itu Bapak Ibu sekalian, dia akan say. Ya. Say itu artinya dia akan berkata positif tentang pekerjaan dia. Ya, dia akan mengatakan hal yang positif. Bahkan dia akan cerita tentang pengalaman-pengalaman menyenangkan, berinteraksi dengan teman-temannya, dengan siswanya. Pokoknya yang baik-baik tentang pengalaman pekerjaan yang dia alami itu. Itu namanya say. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya bagaimana bekerja di tempat yang Bapak sekarang bekerja itu, aduh gak enak, gak asik ya. Misalnya kepala sekolah sama teman-temannya itu payah itu ya. Nah, dia cerita begitu. Nah, maka Bapak Ibu kalau dia ngomong kayak begini, berarti orang ini tidak engage dengan pekerjaan. Ya. Nah, yang kedua Bapak sekalian, dia itu juga mengalami yang berikutnya yaitu adalah apa tadi Bapak sekalian? Stay. Ya. Stay ya. Jadi stay itu artinya dia ini merasa demikian ingin berlama-lama beraktivitas di pekerjaan yang sedang dia tekuni ini. Ya. Makanya saya sering menggambarkan stay ini begini Pak, mirip dengan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka itu lagi bekerja, kalau mereka lagi bermain, ya, lalu kita suruh mereka itu untuk pulang ke rumah untuk mandi sore-sore. Pulang, mandi, ya. Apa jawabannya Pak? Jawaban anak kita yang paling sering kita dengar adalah, "Kusi, sebentar, ya, lagi asik ya," gitu ya. Nah itu jawaban anak kita. Kalau anak Bapak Ibu jawabannya semacam itu, selamat. Itu berarti anak Bapak Ibu itu normal. Ya, karena memang namanya anak ketika mereka lagi main, kita minta jeda, mereka akan mengatakan semacam itu. Nah, itulah yang disebut sebagai stay. Ya, nanti akan saya eksplorasi lebih jauh. Nanti kita akan kenal dengan sebuah konsep namanya flow, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi stay itu kita merasa demikian menikmati pekerjaan kita lupa waktu, kita asyik larut dengan apa yang sedang kita kerjakan itu. Nah, itu namanya stay ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang engage itu dalam bekerja, dia akan strive ya. Jadi strive itu artinya dia ini melakukan sesuatu bukan ala kadarnya. Dia ingin memberikan yang terbaik dari apa yang bisa dia kerjakan. Bahkan dia ingin memberikan energi ekstra. Ya. Jadi dia ini adalah orang-orang yang tidak hanya mengerjakan yang wajib, tapi juga mengerjakan yang sunnah, gitu ya. Kalau saya pakai bahasanya Pak Askoni tadi itu, ya. Jadi apa yang wajib dia tuntaskan, yang sunnah-sunnahnya juga dia kerjakan. Nah, ini yang disebut sebagai strive. Jadi energinya itu berlimpah sedemikian rupa. Nah, mari bercermin. Kira-kira Bapak Ibu dari 3 ciri yang tadi saya sampaikan itu, Bapak Ibu mengalaminya tidak? Say, stay, dan strive. Ya, kalau Bapak Ibu justru sebaliknya, senantiasa menghitung waktu, detik demi detik, menit demi menit, ya, jam demi jam, maka Bapak Ibu, mohon maaf sekali kita barangkali belum termasuk orang yang memiliki engagement dalam bekerja itu. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian yang disebut sebagai work engagement. Kalau 3 tanda itu ada pada diri Bapak Ibu sekalian, maka percayalah ya, Bapak Ibu adalah orang yang bahagia dalam pekerjaan yang Bapak Ibu tekuni hari ini. Tapi kalau tidak, ya berarti Bapak Ibu wajib ikut acara ini sampai dengan tuntas nantinya itu. Ya, oke, yuk kita lihat di slide berikutnya. Monggo, operator. Kita lihat di slide yang berikutnya. Oke,
Nah, di slide berikutnya ini Bapak Ibu, saya mengenalkan sebuah konsep namanya flow. Ya, istilah ini dikembangkan oleh seorang tokoh Bapak Ibu, namanya adalah Mihaly Csikszentmihalyi. Silakan Mas Agus ditampilkan semua. Oke, nah ini beberapa ciri-ciri perilaku yang menunjukkan orang tersebut mengalami flow. Ya, nah ini mirip dengan situasi stay yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Perhatiannya terpusat, satunya tindakan dan kesadaran, bebas dari kekhawatiran, lupa dengan waktu, dan pengalaman mengajar atau pengalaman bekerja itu sendiri adalah reward yang paling penting bagi dia. Ya, nah ini yang disebut sebagai situasi flow. Ya, nah kalau pakai bahasa agama barangkali ini terjadi ketika kita itu dalam beribadah itu benar-benar masuk dalam situasi khusyuk. Ya. Jadi flow itu mirip dengan khusyuk, di mana gelombang otak kita itu Bapak Ibu sekalian benar-benar berada pada tahap yang rileks namun terjaga. Dan kita lupa dengan waktu yang sedang kita jalani. Nah ini penting Pak, karena menurut saya di masa pandemik ini, situasi flow inilah yang harus ada pada diri Bapak Ibu ketika mengajar. Sehingga mengajar itu tidak dirasakan sebagai beban, ya, tapi sebagai sesuatu yang demikian mengasyikkan, menyenangkan, membahagiakan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu sudah flow, sudah engage dengan pekerjaan Bapak Ibu, saya yakin itu siswa Bapak Ibu pun akan engage, ya. Namun tentu saja aturan-aturan mainnya dipertegas, ya. Contoh misalnya ketika ada acara pembelajaran Zoom meeting kayak begini, contoh misalnya siswa, ayo sebelum kalian sekolah mandi dulu, ya, pakai baju seragam, ya. Nanti ketika waktu pembelajaran Pak Guru minta kalian semua pakai baju seragam dan semuanya on cam, nggak boleh dimatikan videonya. Nah, gitu ya. Nah, aturan-aturan ini tetap diberlakukan, Pak. Nah, namun ketika Bapak Ibu tidak flow, ya itu juga akan percuma. Jadi syaratnya adalah Bapak Ibu dulu yang memulainya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa memulainya dengan baik, maka siswa Bapak Ibu pun enak untuk diarahkan. Ya, oke, yuk kita lihat di slide berikutnya. Monggo Mas Agus. Nah, pertanyaan besarnya Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana cara kita untuk memasuki gelombang flow, ya? Bagaimana cara kita meraih kebahagiaan di dalam kita bekerja itu. Nah, itulah 4 jalan yang ditampilkan di slide ini yang perlu Bapak Ibu lakukan. 1, memiliki goal, yang kedua melibatkan high skill, yang ketiga memiliki tantangan yang optimal, dan yang keempat itu adalah memperoleh umpan balik dari apa yang Bapak Ibu kerjakan. Ya, mari kita bahas ini satu demi satu. Silakan Mas Agus dibuka di slide berikutnya. Nah, baik, sekarang sudah ditampilkan oleh Mas Agus sebuah gambar di hadapan Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu cermati gambar ini. Cermati. Oke, saya akan ambil pendapat beberapa orang yang ikut dalam acara kita kali ini. Ya, Pak Setiawan. Pak Setiawan Histoko Putro. Halo? Iya, baik. Pak Setiawan. Tolong Pak, audionya diaktifkan Pak Setiawan. Audionya diaktifkan. Audionya, baik. Oke, Pak Setiawan, mohon maaf mengajar di mana Bapak? SD Negeri Kadiluwe. Oke, sebagai guru apa Bapak di sana? Saya PJOK. PJOK, orang olahraga ini ya. Oke, Pak Setiawan, lihat di screen yang ditampilkan oleh operator, itu gambar apa menurut Bapak? Gambar nenek dan kakek. Bisa Sekilas, tapi dilihat ada orang main gitar dan nyunggi apa itu? Nyunggi apa tadi namanya? Membuat sungginan apa itu? Oke, di atas kepalanya, Pak ya. Oke, ya terus? Terus ada apa lagi itu? Orang cantik di orang cantik di pintu di itu belakang kayak di pintu. Padahal belum kelihatan dia cantik atau tidak loh Pak Setiawan ya. Pak Setiawan sudah menikah belum? Alhamdulillah sudah. Sudah, alhamdulillah. Senang wanita cantik kayaknya ya. Oke, baik. Oke, tolong silakan, terima kasih Pak Setiawan atas masukannya. Silakan dimatikan kembali audionya ya. Oke. Baik ya. Ya, Bu Ida.
Bu Ida, halo Bu Ida. Iya, audionya diaktifkan. Iya. Oke. Iya, Iya, masukkan Bapak, dulu. halo. Iya, silakan Ibu. Iya. Oke. Ya, Bu Ida, bisa dengar suara saya? Bentar, Bapak. Oke, silakan Ibu. Iya, halo Bapak. Ya, Bu Ida mengajar di mana Ibu? Atau bertugas Saya di di mana? SDN Gulon 5, Bapak. Oke, guru SD. Di apa? Guru kelas atau guru apa ini Bu di sana? Pelajaran? Di guru kelas, Bapak. Guru kelas 6. Guru kelas 6. Baik ya, kelas atas ya Bu ya. Ya, Bu Iya. Ida lihat screen yang ditampilkan oleh operator Mas Agus Susanto. Itu gambar apa yang Ibu lihat? Gambar itu pasangan sepasang. Ada pasangan kan? Yang sudah agak sepuh, berdua. Iya. Yang temukan lagi ada orang main gitar. Iya. Di sampingnya lagi ada temannya juga yang duduk samping gitar. Kemudian ada itu seorang perempuan di dalam sebuah kayak sebuah kayak gua atau apa itu ya. Kemudian ada sebuah botol. Sebuah botol di sampingnya orang bermain gitar itu. Oke, ya. Oke, kemudian gitu ada tangga. Tangga, kemudian di dekat orang yang di gua itu ada tangga dan juga ada rumput. Oke, Pak. Sekian, sepertinya itu yang saya temukan dari gambar itu. Baik, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Ida atas masukannya, pendapatnya. Silakan Ibu di nonaktifkan kembali audionya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke gambar yang ditampilkan oleh operatornya, ya. Nah, gambar yang Bapak Ibu lihat ini itu bisa memiliki dua perspektif, ya. Satu sisi kita bisa lihat gambar itu sebagai gambar dua orang yang saling bertatap, kakek dan nenek, saling memandang dengan penuh cinta, ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, detail yang berbeda, yang kita lihat di situ adalah gambar orang sedang nyanyi, yang satu main gitar, yang satunya lagi sambil bernyanyi, lalu dia mengangkat sesuatu di kepalanya. Ya, ada botol di depannya, lalu di belakangnya itu ada gambar wanita, yang kata Pak Setiawan wanita cantik katanya. Ya, sepertinya gambar suster ngesot itu Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu di tengah-tengahnya itu ada cawan besar ya, yang membagi nenek dan kakek itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita punya pendapat yang berbeda-beda tentang gambar itu. Inilah yang kemudian disebut sebagai cara pandang, sudut pandang, framing, atau juga disebut juga sebagai paradigma. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di slide berikutnya. Silakan Mas Agus di slide berikutnya. Kita semua profesinya sama, kita sama-sama seorang pendidik, ya. Tapi cara kita memandang sesuatu itu belum tentu sama, ya. Seperti kayak permainan tadi, kita bisa melihatnya sebagai gambar kakek nenek, bisa melihatnya gambar orang yang sedang bernyanyi dengan penuh bahagia. Nah, itulah yang disebut sebagai cara pandang atau paradigma. Satu, Bapak Ibu, ya. Ada orang yang kemudian melihat pekerjaan itu hanya sebatas sebuah tugas. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu memandang apa yang Bapak Ibu kerjakan itu sebagai sebuah tugas, ya. Mohon maaf. Umumnya lazimnya kita itu akan merasa jenuh. Kita itu akan merasa capek. Karena ketika kita jadi guru, kita tahu Bapak Ibu, makin kesini kebijakan yang diberikan kepada kita itu makin bertumpuk, makin banyak gitu ya. Harus inilah, harus itulah, apalagi di masa pandemi kita. Nah, kenapa demikian? Karena kita melihatnya sebagai sebuah tugas. Jadi seolah-olah itu sebuah skenario yang bukan menjadi bagian kesadaran kita. Disematkan di pundak kita tidak mau melakukannya, tapi terpaksa kita kerjakan gitu loh ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya kita akhirnya kemudian tetap melakukannya, dan itu yang menyebabkan kenapa kita melakukannya, karena kita ingin survive, kita ingin bertahan. Waduh, kalau Bapak Ibu misalnya meninggalkan pekerjaan bisa berabe. Gajinya gimana dong? Ya, fasilitasnya seperti apa tidak saya dapatkan kembali, ya. Jadi kalau orang itu melihat pekerjaan itu sebagai sebuah tugas, sekali lagi, maka dia akan terjebak ke dalam kebosanan. Kalaupun dia bertahan di situ, ya sekadar untuk bertahan saja.
tapi sebenarnya dia tidak benar-benar mencintai pekerjaan itu. Nah, ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lihat di situ. Beda halnya ketika Bapak Ibu melihat pekerjaan itu sebagai sebuah karir. Akan berbeda, ya. Karena ketika Bapak Ibu melihat pekerjaan sebagai sebuah karir, maka berarti di situ Bapak Ibu melihat bahwa apa yang Bapak Ibu kerjakan itu adalah sebuah lompatan-lompatan, sebuah sarana yang bisa mengantarkan Bapak Ibu ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ya. Maka apa implikasinya? Implikasinya pasti Bapak Ibu akan memandang pekerjaan itu sebagai sesuatu yang bernilai lebih tinggi, ya. Bisa sebagai sebuah tadi saya sebut sebagai pijakan untuk meraih jabatan lebih tinggi, juga bisa melihat sebagai sebuah kesempatan mengembangkan diri Bapak Ibu, ya. Dan dengan cara semacam itu, sama halnya Bapak Ibu itu sedang memantaskan diri Bapak Ibu agar menjadi pribadi lebih baik lagi. Nah, sampai akhirnya pada suatu ketika saya percaya, kalau Bapak Ibu memandangnya dengan cara semacam ini, maka Bapak Ibu akan sampai pada sebuah kesuksesan yang Bapak Ibu harapkan. Nah, banyak orang mengatakan ini adalah pandangan puncak, padahal tidak, ya. Nah, di atas itu Bapak Ibu yang paling tinggi itu adalah ketika kita melihat pekerjaan itu sebagai sebuah calling, sebagai sebuah panggilan jiwa. Nah, ini sangat berbeda Bapak Ibu sekalian, ya. Pada puncaknya itu adalah kita melihat pekerjaan itu sebagai sebuah bagian dari tujuan hidup kita yang bermakna, ya. Jadi kita melihat bahwa apa yang saya kerjakan hari ini itu adalah bagian dari tujuan besar yang ingin saya wujudkan dalam kehidupan saya di muka bumi. Karena saya percaya betul, Pak, yang namanya manusia hadir ke muka bumi ini itu pasti ada maksudnya. Tidak ada satu orang pun di muka bumi yang tidak memiliki maksud kehadirannya, ya. Nah, ketika kita sudah sadar hadirnya kita itu untuk apa, lalu kita mengejawantahkannya dalam bentuk pekerjaan yang sekarang kita jalani itu, maka Bapak Ibu akan mencapai tidak hanya sukses, tapi Bapak Ibu akan melihat sebagai sebuah kebahagiaan, ya. Nah, makanya Bapak Ibu, ini harus Bapak Ibu bangun setidak-tidaknya ketika Bapak Ibu di masa pandemik itu. Lihatlah pekerjaan Bapak Ibu itu sebagai sebuah panggilan jiwa. Saya ditakdirkan oleh Tuhan, oleh Allah di muka bumi ini untuk menjadi seorang pendidik, ya, dengan mengasuh pengajaran ini dan seterusnya, ya. Yang kedua, lihatlah bahwa profesi yang Bapak Ibu jalani itu sebagai sebuah karir, kesempatan Bapak Ibu untuk belajar bertumbuh untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, insya Allah Pak, kalau Bapak Ibu memandang dengan cara semacam itu, bagaimanapun keadaan yang hari ini Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu akan menjalaninya dengan penuh sukacita. Ya, oke, yuk kita lihat di slide yang berikutnya. Silakan Mas Agus di slide yang kedua. Nah, yang kedua tadi sudah saya sampaikan bahwa kunci untuk meraih flow itu Bapak Ibu yang kedua adalah kita itu harus memiliki yang namanya high skill, ya, memiliki keterampilan tingkat tinggi. Nah, ini menarik sekali, Pak. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia dalam bekerja, ternyata tidak boleh melibatkan keterampilan yang rendah. Keterampilan yang biasa-biasa saja, yang tidak memerlukan effort yang besar dari Bapak Ibu. Ya. Flow hanya terjadi ketika kita mengerjakan hal yang sifatnya kompleks, namun tetap berada di dalam ambang kemampuan kita. Nah, untuk mencapai yang demikian rupa, tentu tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di slide itu, ya. Jadi di slide itu disebutkan Bapak Ibu oleh seorang tokoh namanya Anders Ericsson bahwa para pakar, orang yang ahli dalam satu bidang yang dia geluti, apakah dia seorang seniman, dia seorang atlet, dia seorang intelektual, Bapak Ibu, mereka ini memiliki kesediaan untuk melatih diri mereka itu sedemikian rupa caranya, ya. Di situ Bapak Ibu lihat, mereka menghabiskan waktu selama 60 jam setiap minggu, 9 jam setiap hari, dalam kurun waktu secara konsisten 10 tahun, atau sama dengan mereka melatih diri mereka itu selama 31.200 jam untuk menjadi orang yang benar-benar ahli pada bidang yang dia geluti. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kita ini merasa kok kita belum naik makomnya, derajatnya, ya, karena kita belum membayar harganya. Jadi yang namanya high skill itu membutuhkan waktu. Ya, dan Bapak Ibu tentu menyadari bahwa tentang hal tersebut, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang
ketiga, ya, yang ketiga yang perlu saya sampaikan juga, di dalam kita memasuki masa flow itu yang ketiga adalah kita perlu memiliki yang namanya optimal challenge, ya. Kita menantang diri kita. Kalau saya hari ini bisa ini, besok saya bisa apa? Nah, itu yang disebut sebagai optimal challenge. Silakan Mas Agus ditampilkan di slide berikutnya. Nah, ini yang kemudian membawa kita pada Bapak Ibu sekalian pada apa yang disebut sebagai aturan Goldilocks, ya. Jadi ternyata kata dalam aturan Goldilocks ini, kita itu harus mau menantang diri kita, menaikkan tantangan kita itu setidak-tidaknya 4% di atas kemampuan kita saat ini. Kenapa? Karena kalau dia berada di bawah dari kemampuan kita, kita akan terjebak dalam kebosanan. Ya, tapi kalau udah terlampau tinggi Bapak Ibu, maka kita pun akan mengalami demotivasi. Maka dalam aturan Goldilocks ini, kita itu harus mencoba membiasakan diri kita, menantang diri kita, tidak usah tinggi-tinggi. Hanya berusaha 4% di atas dari kemampuan kita saat ini. Nah, ya. Nah, ini harus kita lakukan, Pak. Jadi selama 31.200 jam itu Bapak Ibu perlu menaikkan kemampuan Bapak Ibu sedikit demi sedikit. Tidak usah tinggi-tinggi, hanya 4% saja, ya. Nah, ini yang disebut sebagai optimal challenge. Ya. Jadi jangan terlampau tinggi, jangan terlampau rendah. Kalau rendah membuat Bapak Ibu tidak tersemangati, kalau terlampau tinggi membuat kita mengalami kefrustasian, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang harus Bapak Ibu lakukan, ciptakan tantangan-tantangan. Kalau hari ini Bapak Ibu belum terbiasa menggunakan misalnya pembelajaran daring, ya belajar, kita tanya sama teman-teman yang menguasai IT, bagaimana menjalankan Jimin, bagaimana mengoperasikan Zoom dengan baik dan seterusnya, ya. Bagaimana kemudian barangkali yang sederhana, kalau sebelumnya menggunakan whiteboard, Bapak Ibu belajar menggunakan presentasi PowerPoint yang menarik. Kalau sudah kemudian bagaimana cara memasukkan film, ya, visual yang menarik bagi siswa kita. Itu semua adalah sesuatu yang Bapak Ibu lakukan kalau dengan konsisten, itulah yang disebut sebagai optimal challenge, ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat yaitu kita harus mendapatkan feedback, berusaha mendapatkan umpan balik dari orang lain. Jadi jangan merasa besar hati ketika kita sudah menguasai ini dan itu. Jangan-jangan itu sebuah anggapan kita saja. Tapi di luar sana banyak orang yang lebih baik daripada kita. Nah, orang yang semacam ini, inilah yang disebut sebagai orang yang mengalami gigantisme. Merasa besar, padahal sebenarnya tidak ada apa-apanya. Maka disitulah Bapak Ibu, kita perlu masukan, kita perlu perspektif dari orang lain. Gimana Bu pengajaran saya? Kira-kira sudah bagus belum? Bagaimana media yang saya tampilkan? Sudah powerful belum? Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan masukan-masukan, di samping 3 jalan yang tadi sudah saya jelaskan, maka saya percaya Bapak Ibu akan siap menjadi seorang guru idaman di kala offline ataupun online. Bapak Ibu akan tetap mempesona bagi siswa Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Itu sedikit motivasi yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu sekalian. Saya akan lebih senang lagi kalau motivasi ini dibarengi dengan tanya jawab kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Kiki atas materi yang luar biasa. Luar biasa untuk kami seorang guru, menambah motivasi. Saya aja mengikuti ini selama hampir 1 jam. Rasanya 10 menit tidak terasa. Dan kemudian rasanya sebagai guru belum punya apa-apa setelah mendengarkan materi yang diberikan oleh Pak Kiki. Nggih enggak Pak Guru semuanya? Jadi ada lebih baiknya untuk menanggapi materi dari Pak Kiki ini kita adakan tanya jawab. Untuk tanya jawab dibatasi tidak Pak Kiki? Monggo, saya menyesuaikan saja, ya. Sepuas-puasnya Bapak Ibu. Ya. Baik, mungkin karena pesertanya yang tidak terlalu banyak, kita berikan kesempatan untuk setiap yang ada di webinar forum ini, kita berikan kesempatan untuk bertanya. Nah, kebetulan saya sendiri itu merasa ini kesempatan baik karena sebelumnya melihat Pak Kiki ini hanya di RBTV. Selain di RBTV ya. Betul Pak. Iya. Ya baik, kita mulai dulu. Untuk aturan pertanyaan, kita berikan kesempatan pada yang mengacungkan tangan di sana. Ada menu raise hand ya, Bapak Ibu, di menu
Zoom ini. Kalau ada yang mau bertanya, acungkan tangan, itu di raise hand. Kemudian nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya pada Pak Kiki Wijaya. Monggo dari Bapak Ibu Min Namagelang, Bu Uswatun, Pak Setiawan, atau siapa yang ingin bertanya. Monggo silahkan. Atau Bu Eni Purwanti, monggo. Atau barangkali langsung bisa mengaktifkan audionya untuk yang bertanya. Monggo silahkan. Atau bisa juga lewat forum chat. Atau Pak, ya forum chatnya betul, Bapak kalau bisa mau melalui forum chat. lewat. Ya. Ya, kalau Silakan. malu untuk berbicara dengan video bisa dengan chat. Oh, itu ada Pak Heri. Monggo Pak Heri untuk bisa mengaktifkan audionya dan videonya nggih. Monggo silahkan untuk Pak Heri untuk bisa mengaktifkan audionya. Ada menu audio itu mohon dipencet Pak Heri. Atas waktu yang diberikan pada saya. Silakan, Bapak. Sedikit saja Pak, ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Dengan Pak Heri, Pak ya? Iya. Iya, silakan Pak Heri. Apabila kita sebagai seorang diri itu mempunyai kemampuan lebih, mempunyai kompetensi yang cukup, akan tetapi tidak diaplikasikan dalam dunia nyata, itu hukumnya apa? Terima kasih. Oh. Iya, baik Pak. Oke. Saya kira itu saja. Iya, baik, terima kasih. Gimana Pak Menurut langsung saya jawab atau gimana? Atau nunggu yang lain dulu? Atau menunggu yang lain, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau tidak, sambil menunggu yang lainnya dulu. mengacungkan atau melambaikan tangan, dijawab dahulu. Iya, baik. Terima kasih Pak Heri ya. Bagaimana kalau ada seorang guru yang punya kemampuan, tapi dia tidak mengaktualisasikan dirinya dengan baik? Bagaimana hukumnya? Gitu ya. Ya, kalau kita bicara hukum tentu susah kita mengkategorikannya Pak, karena ini kan hal-hal yang sifatnya sangat psikologis ya. Jelas kalau kita bicara tentang kehadiran kita, kebermanfaatan kita mestinya jadi orang yang menjadi manusia wajib kalau istilahnya Agim itu ya. Jadi beliau membagi manusia itu kan ada dalam 5 kategori sesuai dengan hukum agama itu. Ada manusia wajib Pak Heri, Bapak Ibu sekalian. Jadi manusia wajib itu adalah orang yang kehadirannya selalu dinanti-nantikan, diharap-harapkan. Nah, ketika dia tidak ada, orang merasa kehilangan akan diri dia. Nah, ini luar biasa. Ini orang terbaik, star performer itu. Yang kedua, ada yang disebut sebagai orang-orang sunnah, manusia sunnah ya. Jadi manusia sunnah Bapak Ibu, dia ini diharapkan kehadirannya, tetapi ketika dia tidak ada, orang tidak merasa terlalu kehilangan. Jadi ada orang lain yang bisa menggantikan keberadaan dia. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ada yang namanya manusia mubah ya. Manusia mubah itu manusia yang ada dan tiada itu tidak berpengaruh. Adanya dia ya syukur, tidak ada dia ya nggak apa-apa gitu loh ya. Nah, ini orang yang tengah-tengah lah ya, kelompok mediocre kira-kira begitu. Lalu yang keempat Bapak Ibu sekalian ada namanya manusia makruh, yang kehadirannya itu lebih baik tidak ada gitu loh. Jadi lebih baik dia tidak ada ketimbang dia datang gitu loh. Nah, yang paling celaka kalau kita masuk dalam kategori manusia yang haram. Manusia yang justru kehadirannya itu membawa bencana, membawa malapetaka gitu ya. Nah, sementara ketika dia tidak ada, itu yang diharap-harapkan oleh orang lain. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu ya. Minimal Bapak Ibu kita harus menjadi manusia yang sunnah dan menjadi manusia yang wajib, itu lebih bagus lagi.
Bukankah di dalam agama itu ada satu nasihat ya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama manusia ya. Jadi kalau Pak Heri tadi bertanya kalau dia tidak mengaktualkan kemanfaatannya, ya tentu celaka sekali itu. Artinya dia bisa menjadi manusia wajib, tapi dia memilih untuk menjadi seorang yang mediocre. Bagi saya di situ juga ada satu dosa sosial, walaupun di dalam konteks dosa secara dosa secara agama ya Pak ya. Tapi ada dosa sosial di situ. Dan orang ini sama halnya dia sebenarnya sudah melakukan satu hal yang merugikan lingkungannya dan merugikan dirinya sendiri, Pak. Karena begini Bapak Ibu, di dalam bekerja itu kita bisa mengkategorikan 3 jenis orang bekerja. Saya sebut pertama adalah bad person, ya. Jadi bad person itu adalah orang yang menerima banyak tapi memberinya sedikit. Ya. Maksudnya begini, Pak. Dapat gajinya penuh, ya. Digaji sebagai PNS oleh pemerintah, ya. Tapi dia ini tidak mengaktualkan dengan maksimal energinya. Ya. Tadi saya kata Pak Heri, kompetensinya ditahan-tahan. Kehadirannya itu ya kadang ada, kadang tidak ada, ya. Orangnya ini tidak hadir selalu berada di tempat bekerja itu, menghilang gitu ya. Selama bekerja juga angap-angop, udat-udut, leda-lede, turha-turu gitu ya. Nah, maka orang yang begini ini Pak disebut sebagai bad person gitu. Nah, orang yang begini-begini ini tentu akan merugikan lingkungan dia dan merugikan diri dia sendiri sebenarnya, ya. Karena dia mendapatkan kerugian dari ketidakmauan dia mengaktualkan kemampuan dia itu. Nah, yang kedua Pak, Bapak Ibu sekalian, saya sebut sebagai good person atau good employee, ya. Good employee ini adalah orang yang bekerja Bapak Ibu antara apa yang dia berikan dengan apa yang dia terima itu balance, seimbang. Ya. Jadi kan Bapak Ibu ketika bekerja sebagai guru kan ada yang namanya SOP itu atau job desk ya, harus ngerjain ini, ngerjain itu dan seterusnya. Ya udah Bapak Ibu penuhi itu. Ya. Lalu Bapak Ibu memperoleh penghasilan setiap bulannya dari apa yang Bapak Ibu jalankan sebagai seorang guru. Tapi Bapak Ibu tidak mau memberikan kontribusi lebih dari apa yang seharusnya Bapak Ibu kerjakan itu. Nah, maka Bapak Ibu orang yang semacam inilah yang disebut sebagai sosok good person tadi, ya. Jadi apa yang dia berikan itu sebanding dengan apa yang dia terima gitu loh ya. Nah, tapi yang paling bagus sebenarnya adalah sosok yang ketiga Pak Heri. Yaitu orang yang mau memberi lebih banyak dari apa yang dia terima. Nah, orang yang begini ini dia akan mendapatkan surplus, mendapatkan keuntungan lebih. Ya, walaupun dari sisi kasat mata secara logika dia rugi itu. Dia ngajar misalnya contoh dia mengajar satu pelajaran tertentu. Tapi tiba-tiba ada kelas itu kosong, maka dia dengan senang hati menggantikan guru yang tidak hadir itu untuk mengisi agar siswa itu bisa belajar sesuatu. Dari kacamata manusia, dia rugi itu. Tapi dari kacamata spiritual Bapak Ibu tidak demikian. Karena itu artinya dia mendapatkan keuntungan. Karena apa yang dia berikan itu lebih besar dari apa yang dia terima. Maka dia akan mendapatkan bonus, mendapatkan keuntungan. Yang dalam bahasa kita itu disebut sebagai rezeki. Nah, rezeki itu macam-macam, Pak. Bapak Ibu sekalian ya. Rezeki itu bisa berupa misalnya reputasi yang baik, bisa jadi misalnya nama yang baik, bisa jadi juga kesulitan dari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi dan lain sebagainya. Jadi memang perspektif rezeki itu jangan hanya dibatasi pada hal-hal yang sifatnya material saja. Hal-hal yang sifatnya non material itu kadang-kadang kita lupa bahwa itu pun adalah sebuah rezeki yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, yang untuk sampai begini ini Pak, tadi sudah saya singgung. Kuncinya apa? Kuncinya Bapak Ibu harus memiliki work engagement di dalam Bapak Ibu bekerja tersebut. Begitu Pak Heri jawaban saya atas pertanyaan yang Bapak kemukakan tadi. Ya, baik, terima kasih Pak Kiki. Nah, ini ada dari Mbak Rizka Garut mengacungkan tangan. Silakan Mbak Rizka Garut untuk mengaktifkan audionya, monggo. Jauh sekali dari Garut ini Pak ya. Silahkan. Oh ya. Iya dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya,
Apa kabar Pak Kiki? Dulu sering saya minta jadi pembicara pada saat seminar-seminar di saat saya di Jogja ya. Oh Sekarang, iya, alhamdulillah. Oke, silakan Ibu. Pertanyaannya ya biasalah Pak, kalau udah saya lulus tahun 2000, keluar dari Jogja itu tahun 2004 akhir. Jadi sekarang udah kerja mengajar kurang lebih berarti berapa tahun ya Pak? Lama sekali. Ya, nah ada masa-masa ternyata kita mengalami kebosanan, betul kata tadi yang saya lihat di grafik yang Pak Kiki sampaikan. Nah, kebosanan itu menyebabkan saya merasa apatis terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat apa ya, meningkatkan profesionalitas. Seperti halnya sekarang sedang digalakan oleh pemerintah itu guru penggerak ya. Iya, betul. Beberapa kali saya selalu ditekan oleh atasan saya, Bapak Kepala Sekolah, untuk mengikuti kegiatan yang guru penggerak. Namun saya selalu menolak karena saya berpikir terlalu banyak pekerjaan yang akan atau yang harus saya lakukan di luar pekerjaan yang utama saya. Jadi kadang harus mengorbankan gitu. Mengorbankan apa? Pasti ada yang harus dikorbankan, yaitu anak-anak di rumah gitu ya. Karena ya kadang sebagai wanita saya melemahkan diri sendiri gitu, bahwa kewajiban seorang ibu tidak hanya pekerjaan sesuai profesinya, tapi juga pekerjaan utamanya adalah terutama membimbing anak-anak di rumah. Nah, bagaimana caranya agar saya tidak merasa melemahkan diri seperti itu? Pertama, kedua, bagaimana caranya saya juga tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang jujur jarang kan seorang ASN mengajar atau guru yang mengajar pindah-pindah seperti orang-orang yang bekerja di struktural gitu ya. Biasanya hanya di satu sekolah saja dari awal diangkat sampai akhir pensiun. Bayangkan bagaimana jenuhnya gitu mengajar seperti itu. Dan saya amati juga dari senior-senior saya yang lebih lama bekerja ya begitu sama, merasa sudah jenuh. Bahkan ketika ingin mengajukan pensiun dini saja mereka tidak bisa. Mungkin keterbatasan pengganti yang saat ini sulit didapatkan untuk sekolah-sekolah yang memang jarang pengangkatan baru gitu ya, Pak. Nah itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Rizka ya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia. Ini sebuah pertanyaan yang memang banyak menjadi bahan penelitian tentang work-life balance ya. Jadi memang isu tentang work-life balance, keseimbangan antara pekerjaan dan rumah, itu menjadi topik yang menjadi dilema di kalangan pekerja wanita ya. Kalau bagi bapak-bapak ini relatif tidak terlalu berat ya, karena secara sosial stigmanya itu tidak seperti ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu itu memang memiliki beban, dia harus bagaimana bisa mendidik anaknya lebih banyak ketimbang seorang ibu, seorang suami ya. Walaupun bagi saya sebenarnya tidak benar juga ketika itu dialamatkan, disematkan hanya pada diri seorang ibu ya. Karena mestinya ibu, suami istri itu harus kolegial, saling melengkapi satu sama lain gitu. Dan saya setuju, jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang berat Bapak Ibu sekalian ya. Pekerjaannya, coba lihat jadi ibu rumah tangga itu. Mulai jam berapa dia mulai beraktivitas? Enggak jelas ya. Subuh-subuh sudah bangun itu. Kapan berakhir pekerjaannya itu? Tidak jelas juga. Berapa gaji ibu rumah tangga itu? Enggak jelas Pak gitu loh ya. Makanya istri saya itu sering mengatakan kalau sudah begitu itu ibu rumah tangga itu hanya butuh 3 care Bapak Ibu. 3 care. Suami care, dompet care, skin care katanya ya. Nah, itu yang diperlukan oleh ibu-ibu yang totalitas jadi ibu rumah tangga itu kira-kira itu tadi. Untuk menggambarkan bahwa mereka itu memang demikian berat. Saya sendiri pribadi melihat itu. Kebetulan istri saya ini Bapak Ibu sekalian seorang guru. Dulu juga dia mengajar di SD, dia guru bahasa Inggris di Tangerang sana. Kemudian juga di samping itu dia jadi dosen tidak tetap di perguruan tinggi, di mata kuliah di bahasa Inggris juga ya. Nah, lalu setelah menikah dengan saya, karena tidak mungkin dia tidak berjarak seperti itu, akhirnya memutuskan untuk fokus jadi ibu rumah tangga.
Nah, dan saya tahu betul bagaimana beratnya jadi seorang ibu itu menjalankan profesi yang demikian mulia ini. Nah, apalagi ketika Bapak Ibu, terutama ibu-ibu juga menjalankan peran ganda sebagai seorang guru. Dan tadi dikeluhkan Mbak Rizka bahwa tidak gampang pindah sana pindah sini, rotasi demikian rupa. Makanya kita sering mengalami dalam bahasa psikologi industri itu Bapak Ibu sebagai gatal-gatal 5 tahunan namanya itu. Ya, jadi setiap 5 tahunan itu ada kejenuhan yang kita alami. Maka di sini memang saya minta pada Bapak Ibu yang jadi kepala sekolah di sini barangkali setidak-tidaknya mata kuliahnya sama, mata pelajarannya sama, tapi diupayakan dirotasi. Ya, kalau biasa misalnya dia di kelas atas dipindah ke kelas bawah dan seterusnya ya. Jadi walaupun barangkali mata pelajarannya sama, tetapi dengan konteks lingkungan yang berbeda itu akan menciptakan suasana baru. Ya, itu salah satu pendekatan sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjagai motivasi para guru yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya pada Mbak Rizka, bagaimana kalau saya sebagai seorang guru, ya? Nah, sebenarnya apa yang sudah saya uraikan tadi dari awal sampai akhir itu sudah panjang lebar menyampaikan apa yang mestinya step by step Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu perlu memperbarui kembali untuk apa saya mengajar. Ini pertanyaan besarnya adalah untuk apa kita mengajar? Untuk apa saya jadi guru? Gitu ya. Itu pertanyaan besarnya. Nah, kalau kita tarik lebih jauh, tadi sudah saya sampaikan bahwa puncak dari tujuan terbesar kita itu kan adalah bahwa kita itu ingin menjadikan setiap momentum hidup kita itu sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu mohon maaf ya, jangan selalu menganggap yang namanya ibadah itu identik dengan sholat, dengan ngaji, dengan puasa. Tidak demikian. Ada cerita menarik Bapak Ibu sekalian. Ada kisah dialog seorang guru sufi namanya Abu Said Abu Al-Khair. Ya. Nah, suatu hari Bapak Ibu dia didatangi oleh 3 orang muridnya. Murid pertama datang, wahai guru, saya ketemu dengan seseorang di sebuah negeri yang orang itu bisa berjalan di atas air. Saya kagum dengan karomah orang itu. Ya, lalu sang guru mengatakan, nggak usah kagum. Banyak katak pun bisa seperti itu, bisa berjalan di atas air. Ya, lalu datang murid kedua Bapak Ibu sekalian. Wahai guru, saya ketemu dengan orang yang bisa terbang di udara. Saya kagum dengan karomahnya. Maka sang guru mengatakan, nggak usah kagum. Lalat juga bisa terbang semacam orang itu. Dia bilang begitu, Pak. Ya. Lalu datang murid ketiga, lebih hebat lagi. Wahai guru, saya ketemu dengan seseorang yang bisa berada pada beberapa tempat pada saat yang bersamaan. Lalu sang guru pun menjawab, tidak usah heran, ya. Sesungguhnya syaitan itu bisa berada pada hati ribuan orang pada saat yang bersamaan. Ya. Lalu kemudian 3 murid ini kemudian terkesima lalu bertanya kepada sang guru, wahai guru, apa yang sebenarnya harus kami lakukan agar kami ini bisa dekat kepada Tuhan, dekat kepada Allah? Lalu Bapak Ibu, sang guru pun menjawab, wahai murid-muridku, sebenarnya jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu sebanyak tarikan nafas manusia. Tapi ada satu jalan tercepat, yang kalau kalian lakukan itu, kalian akan dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Apa jalan itu, wahai guru? Lalu guru yang mengatakan, jalan itu adalah kalian berkhidmat, kalian membahagiakan orang-orang di sekeliling kalian. Sesungguhnya itu adalah jalan tercepat untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu apa maksudnya? Ketika Bapak Ibu bekerja sebagai seorang guru, lihatlah itu sebagai momentum pengkhidmatan Bapak Ibu kepada Tuhan dengan profesi yang Bapak Ibu jalani hari ini. Caranya begitu, ya. Ketika Bapak Ibu jadi seorang istri, seorang suami, seorang ibu, lihat itu sebagai momentum pengkhidmatan Bapak Ibu untuk mencapai derajat kemuliaan kepada Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dengan perspektif semacam itu, saya percaya betul tidak ada yang namanya kata bosan, Pak. Tidak ada kata bosan, ya. Nah, tentu saja setelah itu lakukan yang kedua tadi sudah saya singgung tadi, ya. Kita harus melakukan high skill, meningkatkan kemampuan kita. Jangan pernah puas pada kemampuan yang sama. Kalau Bapak Ibu berpuas dengan kemampuan yang sama, Bapak Ibu akan jadi manusia fosil, akan memfosil, ditinggalkan zaman. Bu, ayo harus belajar Zoom. Aku sudah uzur ya, nggak bisa lagi untuk belajar seperti itu, sudah nggak bisa. Bapak Ibu, tidak ada yang tidak bisa. Yang ada adalah kita tidak bersedia untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Ya.
Kita boleh tua secara umur Bapak Ibu, tetapi semangat itu tidak boleh tua gitu loh ya. Nah, Bapak Ibu perlu belajar. Hari ini pandemi ini membuat Bapak Ibu harus kreatif. Kalau Bapak Ibu tidak mau belajar, tidak mau mengembangkan skill Bapak Ibu, ya pasti Bapak Ibu akan tersingkir, percayalah sama saya. Kan mau tidak mau tuh Bapak Ibu harus belajar tentang aplikasi pembelajaran daring, belajar PowerPoint, ya kan? Bapak Ibu mau tidak mau belajar public speaking, harus belajar public speaking yang bagus dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah tuntutan-tuntutan. Jadi kepada Mbak Rizka tadi, lakukan naikkan skala kemampuan itu sedikit demi sedikit, 4% aja dari kemampuan kita hari ini, ya. Nah, itu yang kemudian disebut dalam bahasa psikologi industri sebagai job crafting namanya, ya. Kita memberikan menaikkan level kemampuan kita dengan belajar hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ciptakan tantangan. Ciptakan tantangan, ya. Jadi tantangan apapun itu. Waktu saya menghadapi pandemik, saya tahu, wah saya kalau mengandalkan pendekatan online, saya akan habis ini, ya karena nggak mungkin. Maka mau tidak mau saya harus belajar berbagai hal, berbagai media. Lalu saya memilih untuk men-challenge diri saya. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya menulis. Tahun ini saya harus 1 buku. Tahun kedua harus 2 buku dan seterusnya. Kita men-challenge diri kita tantang diri kita pribadi. Nah, itu cara yang sangat ampuh untuk membuat kita itu menjadi terus tersemangati walaupun kita tetap berada pada posisi yang sama, ya. Nah, itu tadi Pak ya. Jadi samping juga kita perlu mendapatkan feedback. Artinya tetap saja teman yang bisa diajak bekerja sama, atasan yang support kepada kita itu tetap akan menjagai dari luar agar kita tetap terjagai bara motivasinya di dalam bekerja itu. Nah, itu Mbak Rizka ya jawaban saya. Nah, tentu saja ketika bekerja bukan berarti harus bekerja melulu. Ya udah, Mbak Rizka mengukur diri. Kayaknya saya kalau anak saya masih seumur segini, Pak Kiki, ya udah, memang barangkali tolak dulu permintaan dari kepala sekolah itu. Pak, saya belum bisa nih jadi guru penggerak karena anak saya masih kecil-kecil. Saya ingin mereka agak mandiri dulu, baru mereka nanti kalau sudah ada, mereka sudah mandiri, baru saya akan siap menjadi guru penggerak. Jadi memang juga diperlukan di situ kemampuan mengukur diri kita dengan baik, Mbak Rizka. Ya, oke, semoga jawaban saya cukup memuaskan. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, untuk berikutnya silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, masih diberikan kesempatan selagi Pak Kiki masih menerima pertanyaan, karena jarang sekali kita akan berbincang dengan Pak Kiki ini. Dengan di tengah kesibukannya sebagai, apalagi ini bulan Ramadan nih Pak Kiki. Monggo Bapak Ibu. Silakan, kalau ada Bapak Ibu. Apabila tidak bisa menemukan tanda melambaikan tangan, bisa langsung mengaktifkan audionya. Atau sudah cukup? Monggo. Atau Pak Rosidik, selaku Ketua PGRI mau bertanya sesuatu pada Pak Kiki terkait kepemimpinan. Atau Pak Agus, ini Pak Agus Ristiono ini, Ketua Penggerak Kabupaten, Ketua Penggerak Kecamatan Salam ini. Monggo bertanya Pak Agus Ristiono. Iya, hebat sekali ini Pak Agus. Monggo mengaktifkan audionya Pak Agus. Silahkan bertanya, monggo. Atau Mbak Uswatun Hasanah ini dari tadi sepertinya ingin bertanya pada Pak Kiki. Monggo Bu Uswatun ya. Biar supaya setelah webinar ini selesai minimal kita bisa memperbaiki kinerja kita sebagai guru, menambah motivasi kita dalam mengajar anak didik. Monggo Pak Agus. Atau kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sekian ya. Terima kasih Pak Kiki F. Wijaya.
Saya closing Ya. statement sedikit, Pak Febri. Bisa? Baik, silakan. Oke, Silakan. baik ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya lagi, jadi saya rasa berarti sudah clear ya, sudah paham Bapak Ibu apa yang sudah saya sampaikan itu ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin menutup pertemuan ini dengan satu nasihat bijak dari seorang tokoh leadership, namanya adalah John C. Maxwell ya. Jadi dia berkata begini, tantangan terbesar bagi ikan ketika berenang adalah air. Tapi ikan tidak pernah bisa berenang tanpa adanya air. Tantangan terbesar bagi burung ketika terbang adalah udara. Tapi dia tidak pernah bisa terbang tanpa adanya udara. Dan tantangan terbesar bagi manusia ketika hidup adalah masalah. Tapi manusia tidak pernah bisa hidup tanpa adanya masalah. Ya, jadi apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa dalam hidup ini kita pasti berjumpa dengan sejumlah masalah. Pandemik ini menghadirkan masalah. Tetapi sesuatu itu bisa menjadi sebuah berkah kalau kita bisa menemukan sudut pandang berbeda dari sebuah masalah itu. Maka lihatlah pandemik ini tidak sebagai sebuah masalah, tapi sebagai sebuah berkah. Lihatlah bahwa pandemik ini memberi kesempatan pada Bapak Ibu untuk lebih dekat kepada keluarga. Ya, lihatlah pandemi ini sebagai kesempatan Bapak Ibu belajar hal-hal baru. Bukankah dengan pandemik ini kita yang sebelumnya belum mengenal namanya Zoom, Gmeet, dan aplikasi lainnya tidak pernah tahu, hari ini kita tahu. Ya, dan kita sadar betul betapa berharganya berkebersamaan bersama dengan kolega-kolega kita yang ada di kantor dan lain sebagainya ya. Nah, jadi Bapak Ibu seperti gambar yang tadi saya tampilkan di awal bahwa segala sesuatunya itu bergantung pada sudut pandang kita. Maka yang diubah bukan masalahnya, tapi yang kita ubah adalah sudut pandang kita di dalam melihat masalah itu. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu tidak puas, saya tetap bersedia untuk menjadi teman dialog Bapak Ibu, dan silakan menyaksikan video-video saya di YouTube ya, di channel saya Kiki F Wijaya. Nah, di situ insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan lebih banyak lagi motivasi-motivasi, terutama motivasi spiritual yang saya bagikan kepada setiap orang yang bersedia menonton channel YouTube saya tersebut ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah karena kelemahan saya selaku manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Pak Kiki, hebat sekali hari ini. Terima kasih kepada terutama untuk Mas Sono ya, tim IT dari pengurus harian Kecamatan Salam ya. Kemudian terima kasih pula untuk Pak Rosidik yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan webinar ini. Tak lupa juga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kegiatan kita hari ini. Yang terakhir tentunya kepada Pak Kiki ya, terima kasih sekali atas waktunya memberikan kami semua Bapak Ibu guru di Kecamatan Salam ini ilmu yang sangat-sangat bermanfaat yang dapat kita pergunakan untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Saya rasa cukup sekian dari kami selaku pengurus Kecamatan Salam PGRI. Apabila terdapat kesalahan, terdapat kekurangan dalam kami memfasilitasi Bapak Ibu semua, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri, terima kasih Pak Agus.